Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat khususnya Bapak Dr. Abdul Muiz Amir LC MTHI yang selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah kami, yakni metode penelitian sosial dan keagamaan. Dan yang terhormat juga bagi pemateri proposal pada hari ini serta teman-teman yang telah bergabung dalam channel YouTube kami yang insya Allah dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Fatriana Hasnasari. Saya di sini selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama yang akan memandu jalannya proposal kelompok kami melalui via daring ini. Poin yang pertama ialah pendahuluan. Masalah kehidupan yang terjadi pada seseorang pasti berbeda-beda dan dampaknya pun yang diberikan pasti juga berbeda-beda. Salah satu di antara dampak dari permasalahan itu ialah kesehatan mental dalam diri seseorang. Rasa takut, cemas, depresi yang terjadi kepada beberapa masyarakat dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Hal ini menjadi salah satu perkara yang harus diatasi karena dampak yang diberikan tidak bisa dianggap remeh. Salah satu dari dampaknya ialah seseorang yang terkena kesehatan mental akan merasakan kehampaan dalam kehidupan. Jenis penelitian yang kami gunakan ialah pustaka library research, yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau bahan-bahan pustaka sebagai objek utamanya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah atau mengkaji secara khusus per khusus karena sifat masalah satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak terkena penyakit atau gangguan mental yang mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan lingkungan, selalu merasa tenang, tentram, dan bahagia. Sehingga menjaga kesehatan mental harus memiliki keseimbangan antara jiwa dan badan. Menjaga kesehatan mental harus memiliki keseimbangan antara pola hidup yang dijalani dan keimanan dalam diri seseorang, yakni melalui terapi ibadah dan terapi sabar. Kemudian, poin yang kedua ialah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini terdapat 2 poin pula. Yang poin pertama, bagaimana fenomena kesehatan mental perspektif Al-Quran. Dan poin yang kedua dari rumusan masalah ini ialah bagaimana Al-Quran memberikan solusi terkait permasalahan kesehatan mental tersebut. Kemudian terkait tujuan penelitian, yakni untuk menjelaskan makna kesehatan mental menurut perspektif Al-Quran. Poin yang kedua, untuk memahami bagaimana cara mengatasi kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran. Kemudian, poin yang keempat, yakni manfaat penelitian. Yang pertama, yakni untuk mengembangkan ilmu, khususnya ilmu psikologi dalam tinjauan tafsir Al-Quran. Yang kedua, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berbicara tentang kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga, objek mampu mengetahui cara menjaga kesehatan mental menurut pandangan Al-Quran. Dan poin yang terakhir, memberikan edukasi terkait pengetahuan dan memperkaya wacana tentang kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran. Mungkin itu saja beberapa poin yang bisa saya bahas. Baik, bismillah. Lanjut ke poin selanjutnya. Definisi operasional. Definisi operasional, peneliti membuat 2 poin. Yang pertama, kesehatan mental, dan yang kedua, perspektif Al-Quran. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan psikologis dan emosi seseorang. Istilah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk secara individu mengatasi stres, berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, dan mengelola emosi. Kesehatan mental tidak hanya melibatkan ketiadaan gangguan mental, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berfungsi
secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek kesehatan mental melibatkan keseimbangan antara faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial. Ketidakseimbangan atau gangguan dalam aspek-aspek ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental. Gangguan mental dapat mencakup depresi, kecemasan, gangguan makan, dan banyak lagi. Penting untuk dipahami bahwa kesadaran mental adalah suatu spektrum, bukan kondisi biner, sehat atau sakit. Setiap orang berada di tempat yang unik dan spektrum kesehatan mentalnya, dan faktor-faktor seperti genetika, pengalaman hidup, dan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Poin kedua, perspektif Al-Quran. Perspektif Al-Quran merujuk pada cara pandang atau sudut pandang yang diambil dari ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, kitab suci dalam agama Islam. Al-Quran dianggap sebagai pedoman dan sumber hukum utama bagi umat Islam, dan perspektif Al-Quran mencakup pemahaman tentang kehidupan, moralitas, tata nilai, dan petunjuk hidup yang diberikan dalam Al-Quran. Beberapa aspek penting dari perspektif Al-Quran melibatkan ajaran agama, etika, petunjuk hidup, dan kehidupan akhirat, bahkan kehidupan sosial. Poin selanjutnya, literatur review. Tidak bisa dipungkiri bahwa gangguan mental ini terjadi pada siapapun tidak memandang umur, bahkan anak kecil pun dapat mengalami gangguan mental. Di antara penyebabnya adalah tekanan belajar. Dari beberapa peneliti dikatakan bahwa interaksi Al-Quran bisa menjadi penyembuh atau tempat healing dengan cara membaca lalu menerapkan pedoman-pedoman Al-Quran. Adapun ciri-ciri kesehatan mental, peneliti membagi beberapa poin. Yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Yang kedua, penyesuaian diri. Dan yang ketiga, pemanfaatan potensi maksimal. Dan yang keempat, tercapai kebahagiaan pribadi. Selanjutnya, kerangka konseptual. Peneliti membagi beberapa poin pada bagian kerangka konseptual. Yang pertama, kesehatan mental dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang beragam. Namun demikian, keberagaman itu dikelompokkan menjadi dua bagian yang mendasar. Pertama, kebutuhan untuk keberlangsungan hidup dan pelestarian jenis atau spesies. Kedua, kebutuhan untuk mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Kedua kebutuhan pokok ini yang mendorong atau memotivasi manusia melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Kebenaran Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam bersifat hakiki dan tidak ada keraguan di dalamnya, karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang yang beriman ataupun orang yang mempergunakan akal sehatnya pasti akan menerima dan mengakui kebenaran apapun yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Lantas, bagaimana gambaran kesehatan mental dalam Islam? Al-Quran menggambarkan konflik kejiwaan ini pada orang munafik. Orang munafik yang bimbang dan ragu dalam menentukan pilihan antara keimanan dan kekufuran. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142. Yang artinya, sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Nabi Muhammad SAW juga bersabda terkait permasalahan ini. Beliau bersabda, orang pandai adalah orang yang dapat menundukkan dirinya dan ia melakukan seluruh aktivitas hidupnya dalam kehidupan setelah mati atau akhirat. Adapun orang-orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri dan berharap kepada Allah dengan harapan hampa. Prinsip kesehatan mental dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis yang memandang bahwa keberhasilan seseorang dalam semua sisi kehidupannya tidak lepas dari peran dan campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengatur segala urusan langit dan dunia. Poin selanjutnya, perspektif Al-Quran mengenai fenomena kesehatan mental. Dalam Al-Quran menggambarkan bahwasannya semua orang akan mendapatkan permasalahan dalam kehidupan mereka, seperti yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang dimana dapat dipahami bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahan dalam kehidupannya dan tidak bisa dipungkiri. Salah satu penyebab besar dalam masalah ini yaitu orang-orang tidak menyadari bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan akan diberikan jalan keluar dan pasti setiap permasalahan tersebut dapat disanggupi. Poin selanjutnya, Al-Quran sebagai penanganan dan pemahaman terkait kesehatan mental. Al-Quran telah memberikan penjelasan bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana memberikan solusi terhadap orang-orang yang mempunyai permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya. Salah satu di antaranya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ayat ini menerangkan pentingnya sabar dan berdoa sebagai cara untuk mengatasi kesulitan dan tantangan dalam hidup. Sabar dalam konteks kesehatan mental dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjalani perasaan sulit dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Salat sebagai bentuk ibadah juga dapat memberikan ketenangan batin dan kesejahteraan mental. Di dalam surah lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada orang-orang yang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Ayat ini menyiratkan bahwa mengingat Allah dan menjalin hubungan spiritual dapat membawa ketenangan dan kesejahteraan hati. Dalam konteks kesehatan mental, aktivitas spiritual dan refleksi tentang nilai-nilai agama dan membantu individu menemukan makna dan ketenangan dalam hidupnya. Itu tadi ayat-ayat yang memberikan solusi dalam kehidupan ketika mempunyai permasalahan-permasalahan. Poin selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Bisa disimpulkan bahwa kesehatan mental ialah kondisi kesejahteraan psikologis dan emosional seseorang. Ini melibatkan kemampuan individu untuk mengatasi stres, menjalin hubungan yang sehat, membuat keputusan, dan berkontribusi pada masyarakat. Gangguan mental atau penyakit mental adalah kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, dan fungsi sehari-hari seseorang. Contohnya, yaitu seperti depresi, kecemasan, dan agama berperan penting dalam masalah ini. Sudah dijelaskan di atas bagaimana penanganan yang sesuai perspektif Al-Quran. لكن لنا في